Ya, dadah, thank you semua. Ya, selesai meeting kedua gue hari ini. Balik lagi guys di Ramadan di rumah bersama BCA. Jadi hari ini ada gua, Tiffany, dan ini Wina. Hari ini kita mau ngebahas gimana sih caranya menghindari modus-modus yang tidak diinginkan. Iya. Jadi gini nih Win, gua kan di kantor nih ya, ada satu orang nih modusin gua terus, dan gua sejujurnya gimana ya, agak terganggu gitu sama modus-modusnya dia. Wih. Lu ada saran nggak gimana sih caranya supaya gua bisa menghindari modus-modus yang nggak diinginkan? Menghindari modus-modus yang gak diinginkan. Sulit ya pertanyaannya. Cuman menurut gue, lu harus tahu dulu dia tuh modusin lu kenapa. Terus apakah dia kayak gitu ke semua orang atau ke lu doang gitu. Terus apa lagi ya? Menurut gue, lu perlu ini sih, kayak kalau lu nggak tahu, lu nggak suka, lu bilang aja ke dia, lu mulai kasih kode-kode lah, cuek-cuek gitu supaya dia tahu ya gue nggak nyaman kalau digituin. Supaya dia ingat sama tukang parkir, mundur gitu. Mundur guys, mundur. Iya, gitu sih gue. Kalau pengalaman lu ada apa aja Win yang dimodusin gitu di kantor atau gimana, ada nggak? Dimodusin di kantor? Ya nggak harus di kantor sih. Nggak harus. Modus yang yang lu merasa nggak nyaman lah. Modus nggak nyaman pernah sih, pasti semua cewek pernah lah. Nggak harus cewek, cowok pun mungkin pernah dimodusin sama cewek yang bikin nggak nyaman gitu. Tapi kalau nggak nyaman, menurut gue ya itu tadi, kita harus bilang ke dia jangan kayak gitu, soalnya ya gue nggak nyaman. Atau enggak, kalau emang nggak bisa diomongin orangnya, cuekin aja, ntar dia juga lama-lama mundur gitu. Jadi sama halnya sama modus-modus cowok, modus perbankan juga gitu ya. Kita harus bisa menghindari modus-modus yang kelihatan mencurigakan, kayak modus-modus penipuan nih Wina. Iya. Sebetulnya sih kalau modus perbankan bisa kita cegah ya, yaitu salah satu caranya adalah dengan lu menjaga data-data pribadi lu. Iya, data-data rahasia yang berhubungan dengan perbankan. Betul. Kayak PIN, OTP, CVV, itu tuh harus dijaga, jangan sampai orang lain tahu, cukup lu aja yang tahu. Iya. Tapi kayaknya orang-orang belum semuanya tahu OTP itu apa, PIN itu apa, CVV itu apa. Itu apa sih, Tiffany? Nah, kalau PIN itu seperti yang kita tahu ya, itu adalah digit kode yang kita gunakan kalau kita mau melakukan transaksi di ATM, ataupun bahkan di internet banking juga pakai PIN kadang. Nah, kalau OTP itu kepanjangannya adalah one time password, di mana merupakan kode sama digit kode juga, yang beberapa digit kode yang dikirimkan biasanya melalui SMS ke nomor handphone. Itu gue sering tuh kalau OTP, jadi di SMS ya? Iya, misalnya lu lagi belanja online, terus verifikasinya dikirimin kode lewat SMS. Itu kode verifikasi yang biasa juga disebut OTP, one time password. Itu OTP. Nah, ini sifatnya rahasia dan nggak boleh dikasih tahu ke orang lain. Salah satu cara lo mendeteksi ada transaksi mencurigakan atau modus-modus penipuan nih adalah saat lo menerima OTP padahal lo nggak merasa ngelakuin transaksi apapun. Itu patut dicurigai nih. Apalagi kalau begitu kamu terima SMS itu, ada orang yang ngaku-ngaku bilang mau menyelamatkan rekening kamu dari transaksi mencurigakan lah, apa segala macam, dan minta kode OTP itu. Itu pasti penipuan guys, karena OTP ini bukan untuk melakukan pencegahan terhadap penipuan, tapi itu justru kalau kamu kasih, kamu akan jadi korban penipu yang empuk banget. Iya. Nah, terkait dengan transaksi online, kan tadi gue juga mention CVV nih. Nah, CVV ini kalau kalian suka transaksi pakai kartu kredit, pasti di bagian belakang kartunya ada 3 digit angka yang biasa di samping signature panel, tempat tanda tangan, sampingnya ada 3 digit angka. Itu namanya CVV. Gue taunya angka belakang. Lihat angka belakang lu dong gitu misal. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Sorry. Itu nggak baik ya, contoh nggak baik. Nggak boleh tuh nanya-nanya CVV orang. Ya, jangan ya guys, jangan kasih kalau ada yang mau nanya. Siap.
Karena itu salah satu cara untuk orang bisa bertransaksi secara online menggunakan kartu kredit. Oh, Makanya gitu. harus dijaga. Maaf Bu, saya suka gitu. Iya, nggak apa-apa. Gak boleh ya. Tapi ngomong-ngomong kerahasiaan data diri nih, balik lagi ke modus laki-laki ya. Waduh, balik lagi nih. Iya. Gue sih ngeliatnya gini ya, mungkin bisa juga gini, menghindari modus-modus yang nggak jelas dari cowok yang bahkan lu nggak kenal. Kalau gue dikaitkan dengan kerahasiaan data ya, kalau gue adalah gue private akun-akun sosmed gue. Jadi orang-orang yang emang terkoneksi dengan sosmed gue adalah orang-orang yang gue kenal, bukan orang-orang nggak jelas yang tiba-tiba bisa kepoin lu dan tiba-tiba bisa ngechat lah, nanya-nanya nomor handphone dan lain sebagainya. Benar. Padahal informasi-informasi yang kelihatannya sepele kayak nomor handphone dan lain sebagainya itu juga sebetulnya informasi yang cukup penting. Makanya harus dijaga. Kalau menurut gue kalau kita mau terhindar dari penipuan, kita tuh harus menguasai dulu. Kita tuh harus tahu penipuan tuh apa, terus kalau modus cowok modusnya gimana. Jadi kalau misalnya menurut gue kita harus menambah pengetahuan kita tentang cowok-cowok. Kalau misalnya kualitas kita bertambah, pasti cowok-cowok yang deketin kita yang kualitasnya sama kayak kita. Halnya dengan kalau kita tahu nih pengetahuan kita tentang keamanan perbankan terutama ditambah, pasti kita ya yang receh-receh mah, penipuan receh-receh pasti lewat lah, kita udah nggak bakal kena gitu istilahnya. Karena udah ada knowledge-nya ya, tahu kalau itu tuh lagi ditipu. Soalnya kayaknya banyak yang nggak tahu deh tentang OTP, tentang CVV, tentang PIN. Jadi banyak yang kayak di YouTube tau nggak, yang kayak penipuan terus diupload gitu, terus banyak yang ketipu. Itu kasihan banget deh. Oh iya sih. Karena nggak punya knowledge. Nah, ngomong-ngomong knowledge mengenai penipuan perbankan ini, kalian bisa cek nih guys sebetulnya di bca.co.id/awasmodus. Nah, di situ tuh ada artikel-artikel mengenai berbagai macam penipuan-penipuan perbankan. Di situ kalian bisa pelajarin supaya seperti kata Wina ya, membangun ilmu pengetahuannya supaya jangan mau nih ketipu lagi sama tipuan-tipuan. Supaya pintar. Bener banget, termasuk sama cowok juga gitu ya berarti ya. Kita harus pintar mengakali cowok-cowok modus gitu. Jangan sampai kalian dimodusin, baik itu modus cowok ataupun modus perbankan. Gitu guys. Kita udah mau habis nih jam istirahatnya. Iya nih. Kita mau WFH lagi guys. Ya udah. Capek ya WFH ternyata guys. Iya. Ya udah deh, karena jam istirahat kita udah habis guys. Kita sudahi dulu segmen kita kali ini. Siap. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Share juga ya. See you. Dadah.